Politik menjadi Bukan suatu politik politik yang uang yang berkembang menjadi apa? pertimbangan Atmosfernya beda. Jadi kalau PKPU ini istilah money politik dengan cost politik ini coba dipertegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Keiren dengan NPM 250500003. Di sini saya akan membuat video tugas kuliah. Kali ini saya akan membahas tentang politik uang yang ada di negara kita. Pembahasan ini saya ambil karena maraknya politik uang yang ada di negara ini. Dan bagaimana cara saya mengatasi politik uang? Apa sih itu politik uang? Definisi dan dampak politik uang. Politik uang adalah praktik pemberian atau janji imbalan materi seperti uang, barang, jabatan dari kandidat atau tim sukses kepada pemilih atau pejabat agar mempengaruhi keputusan politik mereka, memilih atau menetapkan kebijakan. Politik uang seringkali identik dengan praktik yang melanggar hukum dan merusak demokrasi. Beberapa bentuk yang umum meliputi 1. Jual beli suara, vote buying atau pemberian uang tunai, sembako, bahan pokok atau hadiah lain secara langsung kepada pemilih beberapa saat sebelum hari pemilihan. Sering disebut serangan fajar di Indonesia agar memilih kandidat atau partai tertentu. Nomor 2, donasi yang tidak wajar, sumbangan kampanye yang sangat besar atau tersembunyi dari pihak tertentu, misalnya korporasi besar atau individu kaya, dengan harapan mendapatkan imbalan berupa kemudahan perizinan, proyek pemerintahan atau kebijakan yang menguntungkan setelah kandidat tersebut terpilih. Nomor 3, janji imbalan. Kandidat menjanjikan jabatan, proyek pembangunan atau keringanan tertentu kepada kelompok masyarakat atau pemimpin lokal sebagai imbalan atas dukungan politik dan mobilisasi suara. 4. Penyalahgunaan anggaran menggunakan dana atau program bantuan pemerintah, yaitu bansos, yang seharusnya netral dan menjadi untuk kepentingan kampanye pribadi atau partai yang berkuasa. Dampak-dampak negatif dari politik uang yaitu merusak integritas demokrasi, menjadikan suara sebagai komoditas yang diperjualbelikan, bukan aspirasi. 2. Melanggengkan korupsi. Pejabat yang terpilih melalui politik uang cenderung mengembalikan modal kampanye melalui korupsi atau kebijakan yang menguntungkan donatur. 3. Menurunkan kualitas pemimpin jabatan politik. Jabatan politik diisi oleh orang bermodal kuat, bukan yang berkompetensi dan berintegritas. Cara mengatasi politik uang. Menurut saya, cara mengatasi money politik atau politik uang yaitu bukan pendekatan yang komprehensif dari 3 pilar utama, yaitu hukum, sistem, dan masyarakat. Ada 3 pilar menurut saya. A. Pilar hukum dan penindakan. Pengetatan dan penegakan hukum, sanksi pidana yang berat dan pasti bagi pelaku dan penerima politik uang, baik dalam konteks pemilu, vote buying, maupun penetapan kebijakan. 2. Audit dana kampanye. Transparansi dan pengawasan ketat terhadap sumber dan penggunaan dana kampanye oleh lembaga independen seperti Bawaslu dan KPK. B. Pilar sistem dan regulasi. Perbaikan sistem pemilu, mendorong sistem yang menimbulkan biaya politik tinggi, misalnya melalui pembatasan iklan kampanye yang mahal dan subsidi negara yang terukur. Integritas partai politik, mewajibkan kaderisasi internal partai yang berdasarkan kompetensi, bukan kemampuan finansial sebagai calon yang diajukan benar-benar berkualitas. Pilar masyarakat dan pendidikan. Pendidikan politik anti korupsi, melakukan edukasi massal dan berkelanjutan sejak dini
tentang bahaya politik uang terhadap masa depan bangsa. Literasi pemilih cerdas, mendorong pemilih untuk menolak segala bentuk imbalan uang. Fokus pada visi, misi, dan rekam jejak kandidat serta berani menjadi pelapor jika menemukan praktik politik uang. Politik uang akan terus ada selama ada pemerintahan, pemilih penerima, dan penawaran kandidat memberi solusi adalah membangun budaya politik berintegritas dan sistem pengawasan yang kuat.